Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan, tokoh Alkitab yaitu Raja Hizkia. Hizkia adalah Raja Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Hizkia adalah raja yang baik. Ia adalah salah seorang raja terbesar Yehuda karena kepercayaan dan ketergantungannya pada Allah. Hizkia sangat mempercayai Allah, memelihara perintah-perintah Allah. 2 Raja-Raja pasal 18 mencatatkan demikian. Di ayat 3 dituliskan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Raja Daud bapa leluhurnya. Di ayat 5 dituliskan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Kesungguhan Raja Hizkia dalam imannya kepada Tuhan dan ketaatannya kepada Tuhan ditunjukkan melalui apa yang dilakukannya di sepanjang hidupnya, khususnya dia sebagai raja. Pada permulaan pemerintahannya, ia memperbaiki dan menyucikan bait suci, memulihkan para imam dan suku Lewi kepada pelayanannya, dan menegakkan perayaan Paskah kembali. Dengan penuh semangat, ia berusaha untuk membinasakan semua mezbah berhala dan bukit pengorbanan di Yehuda. Semua dihancurkan dan dibuang. Karena ketaatannya, Hizkia senantiasa disertai Tuhan kemanapun ia pergi, apapun yang ia lakukan. Namun, bukan berarti perjalanan hidupnya bebas dari masalah atau pencobaan. Dalam masa pemerintahannya, Hizkia harus menghadapi ujian berat. Suatu ketika datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Hal yang mustahil bagi Yehuda untuk mengalahkan Asyur. Ada 3 kali dicatat di mana Hizkia dan kerajaan Yehuda mengalami kesulitan yang besar oleh karena Raja Asyur, yaitu Sanherib. Hizkia dan kerajaan Yehuda diperhadapkan pada situasi yang tampaknya tidak terkendali lagi. Namun, Hizkia mengambil langkah yang tepat. Ia menghampiri Allah di dalam doa yang sungguh-sungguh dan penuh kepercayaan. Situasi yang sulit mungkin mengkhawatirkan Hizkia, tapi tidak menyurutkan imannya untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Hizkia memiliki keyakinan yang kokoh akan Allah, bahwa Allah akan bertindak dan Allah akan menolong. Meskipun sulit, ia tidak berpaling dari Allah, namun ia terus memandang kepada Allah. Mengandalkan Tuhan, itulah yang selalu dilakukan oleh Hizkia, khususnya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Hizkia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri atau kekuatan tentaranya, karena dia tahu hanya kekuatan Tuhanlah yang patut untuk diandalkan dan yang akan membawa kemenangan. Sungguh, Tuhan menyatakan kuasanya dan menolong Hizkia. Tetap beriman kepada Tuhan, taat, setia dan mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan senantiasa menyertai Hizkia, menolong Hizkia, dan memberikan pertolongan kepada Hizkia dan juga kerajaan Yehuda. Namun, apakah Hizkia tidak pernah mengalami kejatuhan? Pernah. Ketika Hizkia sakit dan bahkan divonis mati oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Namun dia berdoa agar Tuhan memulihkan, Tuhan memperpanjang umurnya. Hidupnya baik kembali, dia sehat, dia mapan. Hizkia pun mulai sombong. Ia mengandalkan orang lain bukan Tuhan. Hal ini terjadi ketika Hizkia memamerkan segala harta kekayaannya di dalam istana kepada utusan-utusan Raja Babel yang datang menemuinya.
Hizkia menunjukkan harta kekayaannya kepada utusan Raja Babel untuk membuktikan bahwa ia adalah sekutu yang layak diperhitungkan oleh Raja Babel. Dengan demikian Hizkia telah mengandalkan kekuatan Babel dalam menghadapi musuh, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Karena kesombongan Hizkia dengan mengandalkan Babel bukan Tuhan, maka Tuhan murka kepada Hizkia. Tuhan mengatakan bahwa orang Babel akan datang menyerang Yehuda dan mengangkut segala harta kekayaan Hizkia. Mendengar hal ini Hizkia bertobat sehingga hukuman Tuhan tersebut tidak ditimpakan pada masa hidupnya. Mari saudara-saudariku, kita belajar dari Raja Hizkia yang tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan. Apapun posisi kita, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita mau tetap menyatakan iman kita. Kita mau tetap di jalannya Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dan kau panjang sabar.